Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Esa Mintarja, suramnya Bayang-Bayang. Selamat menikmati, salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Mereka kan berada di tempat itu agar pengobatan mereka dapat dilakukan secara teratur dan baik oleh Kyai Bodro. Namun dalam pada itu Wirodono juga tidak lengah. Ia merintahkan para pengawal untuk tetap berjaga-jaga di setiap padukuan. Di antara para perampok itu ada yang berhasil melarikan diri. Karena itu, para pengawal masih harus selalu memperhitungkan kemungkinan pembalasan dendam. Tetapi kita benar-benar telah menghancurkan mereka, berkata salah seorang di antara anak-anak muda Sembojan. Ya, tetapi mungkin mereka masih mempunyai kawan di tempat lain. Atau mereka bersama-sama dengan gerombolan-gerombolan lain datang untuk sekedar membalas sakit hati, sahut Wirodono. Anak-anak itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa kemungkinan yang demikian memang ada. Sehingga karena itu maka setiap pemimpin pengawal di pedukuhan-pedukuhan telah mengatur penjagaan sebaik-baiknya. Dalam pada itu sebenarnya lah bahwa Kyai Bodro dan Gandar tidak pergi ke sungai bagaimana yang dikatakan oleh cucunya, karena pada cucunya ia memang mengatakan demikian. Tapi Kyai Bodro dan Gandar telah pergi ke hutan yang menjadi ajang pertempuran antara anak-anak muda Sembojan dengan para perampok itu. Bahkan Kyai Bodro telah singgah di pedukuhan di ujung tanah perdikan dan mengajak beberapa orang untuk pergi ke hutan itu, terutama anak-anak mudanya. Untuk apa? Bertanya orang-orang pedukuhan itu. Mayat-mayat yang terkapar di tempat itu masih belum dikuburkan, jawab Kyai Bodro. Bukankah Wirodono sudah mengatakan bahwa tidak usah memperdulikannya? Bertanya salah seorang anak muda. Tapi jika benar-benar kita membiarkannya, maka yang paling parah terkena akibatnya adalah pedukuhan ini. Pedukuhan ini adalah pedukuhan yang terdekat, berkata Kyai Bodro. Apakah mereka akan menjadi hantu dan kemudian mengganggu pedukuhan ini? Bertanya orang pedukuhan itu. Tidak, bukan menjadi hantu, tetapi jika tubuh itu membusuk, maka akan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang akan dapat menjalar sampai pedukuhan ini. Binatang-binatang kecil mungkin akan terbawa angin, atau lalat yang berterbangan di padang perdu itu telah membawa bibit-bibit penyakit. Aku adalah orang yang menekuni berbagai penyakit dan penyebabnya, sahut Kyai Bodro. Orang-orang di pedukuhan kecil itu mulai berpikir, sementara itu Kyai Bodro berkata, penyakit menular itu tidak akan kalah mengerikan daripada kedatangan para perampok itu di masa hidupnya. Bahkan penyakit menular tidak hanya akan memusuhi anak-anak muda dan orang-orang tua, bukan hanya para pengawal dan bebau pedukuhan ini, tetapi anak-anak pun akan mereka bunuh juga dengan kejamnya. Ternyata bahwa keterangan Kyai Bodro itu dapat masuk ke dalam akal mereka. Karena itu maka orang-orang pedukuhan itu pun telah pergi bersama-sama dengan Kyai Bodro dan Gandar sambil membawa cangkul dan alat-alat yang diperlukan ke hutan di seberang padang perdu. Hal itu akhirnya telah didengar pula oleh Wirodono. Karena itu ketika malam turun di tanah perdikan Sembojan, Wirodono telah memanggil Kyai Bodro
untuk mendapat keterangan tentang usahanya menguburkan orang-orang dari gerombolan Kolomerto yang terbunuh. Aku tidak sampai hati membiarkan hal itu terjadi, Nger, jawab Kyai Bodro. Tetapi yang lebih mencemaskan bagiku adalah keselamatan pedukuhan kecil itu sendiri. Angger dapat membayangkan bahwa binatang buas akan dapat membawa mayat-mayat itu berserakan di dalam hutan, atau karena hal lain, mayat-mayat yang membusuk akan dapat menumbuhkan penyakit mengerikan dan sulit untuk diatasi. Wirodono mengangguk-angguk, katanya, jika alasan Kiai bahwa hal itu Kiai lakukan demi keselamatan orang-orang Sembojan, maka aku tidak berkeberatan, bahkan aku mengucapkan terima kasih atas usaha Kiai. Kyai Bodro tidak menjawab, tapi rasanya ada sesuatu yang kurang mapan di dalam hatinya. Meskipun demikian, Kyai Bodro sama sekali tidak mengutarakannya. Pada itu, kehancuran gerombolan Kolomerto telah membuat kehidupan di Sembojan menjadi tenang kembali. Orang-orang Sembojan tidak lagi merasa dibayangi oleh kekuatan yang akan dapat mengejutkan mereka di malam hari. Namun pada itu keadaan Ki Gede masih saja mencemaskan. Bagaimanapun juga Kyai Bodro berusaha, tapi perkembangannya memang sangat lambat. Apalagi kaki Ki Gede yang seolah-olah telah lumpuh sama sekali. Kiai, berkata Ki Gede pada suatu hari, apapun yang terjadi atasku akan aku terima dengan senang hati. Dengan melihat perkembangan pribadi Wirodono, maka rasa-rasanya tugasku memang sudah selesai. Ki Gede, jawab Kyai Bodro, aku masih akan berusaha menilai keadaannya, maka Ki Gede tidak akan mengalami kelumpuhan mutlak. Meskipun kaki dan tangan Ki Gede tidak akan dapat pulih seperti sedia kala, namun setidaknya Ki Gede masih dapat berjalan sendiri dan berbuat sesuatu dengan tangan sendiri. Ki Gede menarik napas dalam-dalam. Dengan suara datar ia berkata, terima kasih Kiai, ternyata yang Kiai lakukan jauh melampaui harapanku. Itu sudah menjadi kewajibanku, Ki Gede, jawab Kyai Bodro. Ki Gede mengangguk-angguk, katanya kemudian, sebenarnya aku ingin mempersiapkan Kiai untuk tetap berada di Sembojan. Aku dapat membuat sebuah perdepoan yang Kiai perlukan. Bukankah Kiai tidak meninggalkan seorang cantrik di perdepoan Kiai? Gandar dan cucu Kiai sudah berada di sini. Kyai Bodro tersenyum, namun kemudian katanya, terima kasih Ki Gede, tapi sebenarnya lah perdepoan kecil itu rasa-rasanya sudah mengikat aku untuk tetap berada di sana. Ki Gede tidak menjawab, tetapi yang ditanyakan kemudian adalah cucu Kyai Bodro. Apakah cucu Kiai itu kerasan tinggal di sini? Bertanya Ki Gede. Kyai Bodro tersenyum, katanya, pada mulanya ia hanya memberi aku waktu 2 atau 3 hari. Tetapi ternyata ia betah tinggal di sini. Apalagi ketika ia sudah mulai mengenal 1-2 orang pembantu Ki Gede. Sekarang cucuku sudah sering berada di dapur. Oh, Ki Gede pun tersenyum. Tetapi jangan Kiai suruh anak itu bekerja. Kasihan. Biarlah ia tinggal di gandok. Tetapi jawab Kyai Bodro, anakku adalah gadis perdepoan Ki Gede. Jika ia harus tinggal di gandok saja, maka ia akan benar-benar minta pulang. Biarlah ia bekerja. Justru di perdepoan ia bekerja jauh lebih keras. Ia harus mencari kayu, mencari air, dan bekerja sendiri di dapur. Kasihan anak itu, desis Ki Gede. Namun hampir di luar sadarnya, Ki Gede bertanya, tapi Kiai, di manakah ayah dan ibu anak itu? Kyai Bodro mengerutkan keningnya, wajahnya tiba-tiba saja menjadi buram. Nampak sesuatu terbayang di wajahnya itu. Peristiwa itu
Yang membuat aku lebih senang tinggal menyendiri, Ki Gede, jawab Kyai Bodro dengan suara dalam. Maaf Kyai, berkata Ki Gede kemudian. Aku tidak ingin membuat Kyai bersedih karena peristiwa yang telah terjadi. Tidak Ki Gede, jawab Kyai Bodro. Yang terjadi itu memang sudah terjadi. Ki Gede tidak bertanya lagi, tetapi Kyai Bodro lah yang kemudian bercerita sendiri. Suatu kecelakaan yang sulit diterima dengan nalar. Pada saat itu, cucuku baru berada di rumahku yang tidak jauh dari rumah anakku itu. Tiba-tiba rumah anakku itu terbakar dan anakku serta istrinya tidak sempat menyelamatkan diri. Mereka ikut terbakar di dalam rumah itu. Kyai Bodro itu berhenti sejenak lalu. Bukankah sulit diterima nalar bahwa dua orang yang sudah tua tidak mampu keluar dari api yang membakar rumahnya? Seandainya pintu rumah itu sudah terbakar, apakah mereka tidak dapat menerobos dinding bambu? Ki Gede mengangguk-angguk, katanya. Memang aneh, dan apakah pintu rumahnya itu hanya ada satu? Ya itulah agaknya yang membuat aku menjadi sangat prihatin. Sehingga timbul dugaanku bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak dapat kami duga sebelumnya. Mungkin suatu permusuhan, tetapi menurut pengamatanku, anakku suami istri adalah orang yang bergaul dengan wajar. Mereka tidak pernah bersikap bermusuhan dengan siapapun. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara itu Kyai Bodro meneruskan. Karena itu maka aku pun telah mengambil satu keputusan untuk menyingkir. Memang ada perasaan takut bahwa aku pun akan dimusuhinya. Sementara itu aku telah merawat cucuku yang secara kebetulan tidak ada di rumahnya pada saat kebakaran itu. Kasihan anak itu, desis Ki Gede. Siapakah nama cucu Kiai itu? Ya sudah berada di sini beberapa hari, tetapi aku masih belum mengetahui namanya. Ya anak pedepokan, jawab Kyai Bodro. Namanya juga seburuk anak itu sendiri. Orang memanggilnya Endang Iswari. Bagus sekali, sahut Ki Gede. Namanya yang bagus, jika tidak disebut dengan Endang, maka orang tidak akan membayangkan bahwa ia adalah gadis padepokan. Nama yang asal saja menyebutnya, jawab Ki Bodro. Kiai, berkata Ki Gede kemudian, daripada cucu Kiai itu bekerja di dapur, maka biarlah ia membantu merawatku. Biarlah anak itu membawa minuman dan makananku. Biarlah aku mengenal anak yang malang itu semakin dekat. Aku tidak mempunyai anak perempuan, Kiai. Ah, desis Kyai Bodro. Anak itu adalah anak yang dungu dan bodoh. Mungkin Ki Gede akan kecewa jika Ki Gede mengenalnya lebih banyak. Ki Gede tersenyum, katanya. Biarlah ia mendapat kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dalam lingkungan yang lebih besar. Di sini terdapat banyak orang. Karena kebetulan aku adalah seorang pamong dari tanah Perdikan. Dengan demikian maka hidupnya tidak terlalu terbatas pada sebuah padepokan kecil. Biarlah ia belajar bergaul dengan sesamanya, karena pada saatnya nanti bekal itu akan sangat diperlukan. Kyai Bodro mengangguk-angguk, meskipun demikian ia bergumam. Aku tidak dapat meninggalkan padepokan kecil itu. Jika Kiai ingin kembali kelak, biarlah anak itu tinggal di sini. Kiai akan dapat menengoknya kapan saja Kiai inginkan, berkata Ki Gede. Dan aku akan selalu sepi tanpa cucuku itu, berkata Kyai Bodro. Maaf Kiai, tetapi sebaiknya Kiai jangan terlalu mementingkan diri sendiri, berkata Ki Gede sembojan. Berilah cucu Kiai itu kesempatan. Kyai Bodro termangu-mangu, namun katanya, dalam beberapa hari ini biarlah ia melakukan sebagaimana Ki Gede kehendaki.
Tapi jika Ki Gede kecewa, sebaiknya Ki Gede berterus terang. Ki Gede tersenyum sambil mengangguk kecil. Ia menjawab, "Baiklah, tetapi seandainya cucu Kiai itu masih belum dapat melakukannya dengan baik, maka ia masih mempunyai kesempatan untuk belajar." Dengan demikian, maka di hari-hari berikutnya, cucu Kiai Bodro itu mendapat tugas untuk melayani Ki Gede yang sedang sakit. Dengan cekatan, Iswari menyediakan minuman dan makan Ki Gede pada saatnya. Sementara Gandar masih juga merawatnya dengan sungguh-sungguh, dan Kiai Bodro dengan tekun berusaha untuk mengurangi kelumpuhan pada kaki dan tangan Ki Gede. Ternyata pada usaha Kiai Bodro itu tidak sia-sia. Sedikit demi sedikit kaki dan tangan Kiai Gede itu pun telah mampu digerakkan. Kekuatan racun yang mencekam dengan garangnya dan menumbuhkan beberapa kerusakan pada jaringan tubuh lambat laun dapat diatasi meskipun tidak akan mampu memulihkannya. Namun dengan demikian justru Kiai Bodro tidak dapat beringsut sama sekali dari tanah perdikan Sembojan. Dengan sangat Ki Gede minta agar Kiai Bodro tetap tinggal sampai puncak usahanya. Jika sudah sampai pada batas yang dapat dicapai, apa boleh buat, berkata Ki Gede kepada Kiai Bodro. Namun dalam pada itu Ki Gede justru menjadi semakin tertarik pada cucu Kiai Bodro. Ki Gede merasa bahwa ia mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah dewasa. Sementara itu cucu Kiai Bodro itu pun telah menginjak usia dewasa pula bagi seorang gadis. Bahkan ternyata kemudian bahwa Endang Iswari bukannya seorang gadis yang dungu. Ia memiliki kelebihan dari gadis-gadis lain di tanah perdikan itu. Ketika Ki Gede melihat Iswari memperhatikan huruf-huruf pada sarung pedang yang tergantung di dinding, dengan tidak sengaja telah menanyakan apakah Iswari dapat membaca. Maka sambil menundukkan kepalanya, gadis itu berkata, "Ayah mengajariku untuk membaca, tetapi aku belum pandai. Seandainya aku memberimu sebuah kidung yang tertulis di atas rontal, apakah kau dapat membacanya?" bertanya Ki Gede. Gadis itu hanya menunduk saja, namun dari sorot di wajahnya, Ki Gede menangkap pengakuan bahwa serba sedikit gadis itu akan dapat membacanya. Demikianlah ketika malam mulai turun, Ki Gede telah memanggil Kiai Bodro untuk datang ke dalam biliknya. Dengan senyum di bibirnya ia berkata, "Kiai, dalam kegelisahan ini rasa-rasanya aku ingin sesuatu yang dapat membuat jiwaku menjadi segar. Kiai sudah berhasil merawat tubuhku sehingga harapan-harapan baru telah tumbuh. Namun, apakah Kiai sependapat jika malam ini aku minta Iswari untuk membaca sebuah kidung bagiku?" "Membaca kidung?" ulang Kiai Bodro. "Cucuku adalah seorang gadis yang bodoh." Tapi Ki Gede tertawa, katanya, "Meskipun ia tidak mengatakannya, tetapi aku tahu bahwa Kiai sudah mengajari cucu Kiai membaca dan menulis. Sungguh satu kelebihan bagi seorang gadis." Kiai Bodro tidak menjawab, tapi nampak senyum di sela-sela bibirnya. Karena itu maka Ki Gede pun kemudian minta Iswari untuk membaca sebuah cerita yang tertulis pada setumpuk rontal yang ada di sisi pembaringannya. Semula Iswari menolak, tetapi akhirnya gadis itu pun telah mencobanya juga. Membaca kidung dalam tembang yang mengalun di sepinya malam, ditunggui oleh ayahnya. Ternyata bahwa suara itu telah menyusup di sela-sela dinding dan menyentuh telinga anak-anak muda yang sedang bertugas di luar. Berapa orang anak muda yang sedang duduk di gardu di dekat regol halaman pun mulai tergelitik hatinya mendengar tembang yang menggetarkan udara malam yang dingin. Sementara itu di dalam bilik yang lain, Wirodono pun mendengar suara tembang itu. Hampir di luar sadarnya ia pun bangkit dari pembaringannya. Jelas terdengar olehnya bahwa suara tembang itu berasal dari bilik ayahnya.
Dengan hati-hati Wirodono keluar dari biliknya. Hampir berjingkat ia mendekati pintu bilik ayahnya. Sementara itu di antara suara tembang yang merdu ia mendengar ayahnya kadang-kadang berbicara dengan Kyai Bodro tentang makna isi tembang itu. Wirodono menarik napas dalam-dalam, sesuatu telah bergejolak di dalam hatinya. Ia jarang-jarang bertemu dengan cucu Kyai Bodro itu, karena itu ia jarang memperhatikannya. Namun ketika telinganya menangkap suara tembang itu, ia mulai membayangkan betapa lembutnya wajah cucu Kyai Bodro. Wajah itu memang tidak cantik sekali, gumam Wirodono di dalam hati, tetapi kelembutan yang terpancar dari wajah itu membayangkan betapa lembut pula hatinya. Apalagi ketika terdengar suaranya dalam nada tembang yang menawan. Wirodono menarik napas dalam-dalam, katanya, anak itu ternyata anak yang pandai. Ia mampu membaca kitab itu. Untuk beberapa saat Wirodono mendengarkan suara tembang itu, namun akhirnya seakan-akan ada sesuatu yang memaksanya untuk masuk ke dalam bilik ayahnya itu. Namun ketika bilik itu terbuka dan Wirodono masuk dari bilik pintu, dengan serta-merta cucu Kyai Bodro itu pun telah berhenti. Kepalanya menunduk dalam-dalam sehingga malam pun menjadi hening, sepi. Oh, kau Wirodono, sapa Ki Gede. Aku mendengar suara tembang, desis Wirodono. Gadis itulah yang sedang membaca, jawab Ki Gede. Ternyata ia adalah gadis yang pandai dan suaranya pun jernih sekali. Aku sedang mendengar ia melakukan tembang itu. Wirodono pun tiba-tiba saja jadi bingung, apalagi yang akan dikatakannya kepada ayahnya. Sekilas ia mandang gadis itu, tetapi gadis itu tetap menunduk dalam-dalam. Namun akhirnya ia berkata, biarlah ia membaca terus, aku akan mendengarkan di luar saja. Wirodono tidak menunggu jawaban, ia pun kemudian melangkah surut sambil menutup pintu bilik ayahnya kembali. Namun pada itu Iswari tidak lagi berminat untuk membaca. Ketika ia sempat mandang ayahnya, maka nampak sorot matanya bahwa gadis itu tidak ingin meneruskannya. Karena itu maka Kyai Bodro pun justru bertanya kepada, bagaimana Wari? Apakah kau masih akan meneruskannya? Iswari menggeleng lemah, tapi ia tidak menjawab. Ki Gede tertawa pendek, ia mengenal sifat gadis-gadis. Agaknya cucu Kyai Bodro itu pun menjadi malu karenanya. Dengan demikian, maka sulit baginya untuk mulai lagi membaca kelanjutan cerita yang sebenarnya menarik itu. Baiklah, berkata Ki Gede, sebenarnya aku senang sekali kau membaca untukku. Suaramu jernih dan landung, las-lasan dan dengan greget yang mapan. Ki Gede terlalu memuji, sahut Kyai Bodro. Aku berkata sebenarnya, biarlah Iswari sering membaca untukku, bukan saja dapat membuat hatiku semakin cerah, tapi hal itu penting bagi Iswari sendiri. Ia menjadi semakin lancar membaca dan suaranya akan menjadi semakin matang, jawab Ki Gede. Kyai Bodro tidak menjawab, tapi ia pun tertawa pula. Namun pada itu maka Kyai Bodro pun kemudian minta diri untuk kembali ke Gandok bersama anak-anak gadisnya. Agaknya gadis itu telah mengantuk pula. Demikianlah pada hari-hari tertentu Ki Gede minta Iswari untuk membaca buatnya. Mula-mula Kyai Bodro masih harus menungguinya sambil mengamati keadaan Ki Gede yang menjadi semakin baik pula. Namun kemudian Iswari itu menjadi semakin berani. Ia sudah mau membaca cerita sendiri di bilik Ki Gede Sembojan. Sebenarnya lah sikap Ki Gede pun terasa sangat baik pada gadis itu. Gadis yang telah kehilangan ayah dan ibunya itu. Merasa seakan-akan ia menemukan ayahnya yang baru. Ki Gede bukan saja mendengarkan Iswari membaca, tapi kadang-kadang Ki Gede masih harus membetulkan kesalahan-kesalahan
yang dibuat oleh Swari. Bahkan kadang-kadang kalimat-kalimat dalam tembang yang dibacanya, sehingga lancar membaca, tetapi ia pun menyadap pengertian-pengertian yang tersirat dari kitab yang dibacanya. Mirip sekali sebagaimana dilakukan oleh kakeknya. Jika kakeknya itu sedang mengajarinya membaca dan mengerti arti dan makna dari bacaan itu. Namun pada itu ternyata Swari tidak saja pandai membaca cerita dalam ungkapan tembang yang merdu, tapi ternyata Swari pandai juga bermain rinding. Dengan alat yang sederhana itu ia dapat melahirkan lagu-lagu yang dapat menyentuh hati. Dengan demikian maka rasa-rasanya Ki Gede menjadi semakin dekat dengan gadis itu. Bahkan di dalam angan-angannya Ki Gede mulai membayangkan bahwa gadis itu akan dapat diambilnya menjadi menantunya. Tapi Ki Gede tidak dapat mengambil keputusan itu sendiri. Karena itu maka ia sudah berniat untuk berbicara dengan Wirodono. Apakah Wirodono sependapat jika Ki Gede berminat untuk mempertemukan Wirodono dengan gadis itu? Untuk membicarakan hal itulah maka Ki Gede telah memanggil Wirodono. Ketika Wirodono masuki biliknya, wajah anak muda itu berubah menjadi cerah. Ternyata ayahnya tidak lagi berbaring saja di pembaringannya, tetapi Ki Gede itu sudah duduk di bibir pembaringannya. "Ayah," desis Wirodono. "Ya Wirodono, aku sedang mencoba untuk duduk. Semalam Kyai Bodro menolong aku bangkit. Kemudian aku telah dimintainya untuk mencoba bangkit. Ternyata bahwa pagi tadi aku sudah berhasil untuk bangkit sendiri dan duduk. Meskipun aku belum dapat berbuat apa-apa selain duduk ini," berkata ayahnya. "Tetapi bukankah hal itu sudah merupakan suatu kemajuan yang sangat menggembirakan dan memberikan harapan-harapan?" jawab Wirodono. "Ya, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Kyai Bodro, bahwa kaki dan tanganku terutama tidak akan dapat pulih seperti semula. Meskipun barangkali aku akan dapat berjalan lagi dan tanganku dapat aku pergunakan, namun tidak akan seperti sebelum jaringan tubuhku dirusakkan oleh racun keris Kolomerto itu," berkata Ki Gede. "Ayah dapat minta pada Kyai Bodro untuk berbuat apa saja agar keadaan ayah dapat pulih kembali. Ayah dapat menawarkan upah berapa saja yang diminta," berkata Wirodono. "Oh," Ki Gede mengerutkan keningnya, "jangan salah menilai orang tua itu. Ia berbuat tanpa pamrih sama sekali. Ia tidak akan mau menerima apapun yang akan aku berikan padanya." "Ah, apakah begitu ayah? Ia memang seorang dukun. Karena itu mengobati orang adalah pekerjaannya. Ia hidup dari pekerjaan itu. Jika orang yang diobatinya tidak memberikan upah kepadanya, maka ia tidak akan dapat membiayai hidupnya dengan cucu serta seorang cantiknya itu," jawab Wirodono. Ki Gede menarik napas dalam-dalam, katanya, "Jangan berprasangka begitu dangkal terhadap dukun yang satu ini. Ia bukan orang yang menjalankan jasanya untuk mendapatkan sedikit upah buat hidupnya. Agaknya ia memang orang lain dari orang-orang yang kau sebutkan itu. Karena itu maka duduklah, barangkali aku dapat berbicara agak panjang." Wirodono pun kemudian duduk di pembaringan di sisi ayahnya. Sementara itu Ki Gede berkata, "Wirodono, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu." Wirodono termangu-mangu. Rasa-rasanya ayahnya memang ingin mengatakan sesuatu yang penting kepadanya.